Maraknya kasus yang melibatkan judol atau judi online di Indonesia sudah mencapai angka yang sangat memprihatinkan. Pemerintah pun dengan segala upaya telah memberantas judi online dengan cara meringkus sejumlah bandar, memblokir situs judi online, menangkap pelaku yang mempromosikan dan juga yang melindungi situs judi online. Meskipun judi online dengan berbagai jenisnya memiliki sejarah yang cukup kompleks, sudah sepatutnya kita perlu mengetahui asal-usul mengenai judol atau judi online. Karena bukan hanya sekedar sebagai wawasan, namun juga untuk bahan edukasi, mewaspadai anggota keluarga dan orang di lingkungan sekitar agar jangan sampai terjebak dalam lingkaran setan yang bernama judi online. Sebenarnya judi telah ada sejak zaman dulu, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, judi beralih ke tempat yang lebih berkembang. Kini, bermain judi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu. Hanya dengan duduk santai di depan komputer maupun layar ponsel yang terhubung dengan jaringan internet, orang kini bisa melakukan permainan judi online dimanapun dan kapanpun. Sistem komputerisasi yang menyangkut segala aspek kehidupan seperti sistem transfer uang, arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia. Judol atau judi online, fenomena relatif baru dalam sejarah perjudian, telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir dan membawa dampak signifikan bagi masyarakat. Mari kita jelajahi sejarah singkat, tren terkini, dan dampak sosial dari judi online. Judi online yang merupakan segala jenis perjudian yang dilakukan melalui internet dapat ditelusuri pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1990-an ketika internet mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meskipun pada masa awalnya regulasi terhadap judi online masih sangat minim, sehingga banyak situs judi beroperasi tanpa pengawasan ketat yang mengakibatkan munculnya masalah keamanan dan kepercayaan di kalangan pengguna. Judi online tetaplah memiliki banyak peminat. Situs-situs yang menawarkan perjudian online yang mencakup poker virtual, judi slot, kini telah sukses menjerat banyak kalangan masyarakat. Negara pertama yang memberikan lisensi untuk perusahaan judi online yakni adalah negara yang berada di Kepulauan Laut Karibia bagian timur, yaitu Antigua dan Barbuda pada tahun 1994. Sejak saat itulah, industri ini terus berkembang dengan ribuan situs judi online yang muncul di seluruh dunia. Belakangan ini, angka pemain judol di seluruh dunia naik secara signifikan, terutama di negara-negara yang mengizinkan aktivitas perjudian secara online. Seiring meningkatnya popularitas, perhatian terhadap masalah keamanan dan regulasi mulai diperhitungkan. Banyak negara mulai mengembangkan kerangka hukum untuk mengatur perjudian online. Sebagian besarnya karena bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa operasi judi online menjadi transparan, dalam arti diketahui pihak berwenang untuk memudahkan pengambilan tindakan. Dan sebagian negara lainnya bertujuan mencegah dan memberantas konsumen dan bandarnya. Globalisasi dan aksesibilitas internet telah memungkinkan judi online untuk menjadi lebih mudah diakses oleh orang-orang di seluruh dunia.
Ini menyebabkan peningkatan yang luar biasa dalam jumlah pemain dan volume taruhan. Pertumbuhan industri judi online pun telah berkembang menjadi pasar global yang bernilai miliaran dolar. Banyak perusahaan besar yang mengoperasikan situs judi online dengan berbagai macam layanan dan permainan. Sehingga bermunculanlah jenis-jenis judi online yang pada prinsipnya sebenarnya sama, namun dengan cara yang berbeda. Seperti kasino online, poker, dan mesin slot, di mana pemain dapat bermain melawan pemain lain. Sports betting, pemain memasang taruhan pada hasil pertandingan olahraga. Bingo dan keno online, pemain diwajibkan membeli tiket dan menandai angka yang dipilih lalu akan diundi secara acak. Lotre online, pembelian tiket lotre dan bermain lotre secara online. Dan sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis dari judi online. Saya yakin Anda pasti sudah mengetahui bahwa hukum tentang judi online berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara mengizinkan dan mengatur judi online, sementara yang lain melarang sepenuhnya. Salah satunya ialah Indonesia dalam Peraturan Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang ITE 2024. Bukti nyata pemerintah dalam memberantas judi online salah satunya ialah judi slot dengan cara memutuskan akses ID yang menghubungkan ke alamat situs judi online. Ya, walaupun judul masih bisa diakses dengan menggunakan VPN ataupun perangkat lainnya, kita tetap harus mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya memberantas judi online. Seperti halnya dengan bentuk judi lainnya, judi slot memiliki dampak sosial yang begitu besar. Di satu sisi, industri ini telah menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi pemerintah melalui pajaknya. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran tentang masalah judi dan dampak negatifnya pada individu dan keluarga. Selain itu, ada kekhawatiran tentang dampak judi slot pada anak-anak dan remaja dengan iklan judi yang sering muncul di media sosial dan platform yang mengakibatkan generasi muda menjadi lebih rentan terhadap risiko judi. Kemudahan akses ke dalam situs judi online berarti akan ada lebih banyak orang yang akan terpapar risiko kecanduan yang mengakibatkan masalah serius. Terlebih lagi, dari banyak sumber mengatakan, organisasi kesehatan dan kelompok dukungan telah melaporkan peningkatan jumlah orang yang mencari bantuan untuk masalah judi sejak munculnya judi online di Indonesia. Perlu dicatat, apapun jenis judi, sudah jelas, judi tetaplah judi. Praktek ini sangat dilarang untuk dilakukan di dalam negeri ini. Terlebih lagi, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Dan bukankah semua agama telah melarang praktik ini?